Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Marlin Muhammad dari A1 2018 akan sedikit menjelaskan tentang fault tolerance. Pertama-tama, konsep fault tolerance merupakan sistem perlengkapan yang dirancang di dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan perancangannya sebagai rancangan, maka harus sesuai dengan fungsi dan tujuan kerjanya. Hal ini memerlukan pemenuhan kebutuhan lain. Ada 3 istilah pokok dalam rancangan fault tolerance, yaitu fault, error, dan failure. Ketiganya mempunyai hubungan sebab dan akibat. Tegasnya, fault adalah penyebab error dan error adalah penyebab failure. Jadi fault adalah kerusakan fisik, ketidaksempurnaan, atau kerusakan yang terjadi dalam komponen perangkat keras atau lunak. Contoh, short atau hubungan singkat antara konduktor listrik. Lanjut ke tujuan. Untuk tujuan ada dibagi 2, yaitu transaksi data dan replika. Transaksi data transaksi data adalah satu atomik operasi hubungan logik pekerjaan maupun logik recovery yang bisa terdiri dari beberapa instruksi. Tujuan dari transaksi data adalah menjaga database dari kehilangan data dan kerusakan seperti sistem crash dan pengaksesan data yang sama secara bersamaan oleh 2 aplikasi yang berbeda. Untuk replika, yaitu suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lainnya dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsisten dan data dapat terjamin. Dengan menggunakan teknik replika ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Untuk lanjut ke penggunaan, fault tolerance yang diaplikasikan dalam percobaan ini difokuskan pada reliabilitas fieldbus yang dipergunakan apapun yang terjadi pada fieldbus. Komunikasi data tetap harus terlaksana sehingga jika fieldbus yang sedang dipergunakan mengalami masalah, singkatnya seperti sistem akan beralih menggunakan fieldbus yang lain. Sistem diatur sedemikian rupa sehingga akan selalu menggunakan fieldbus dalam prioritas tertinggi. CAN-bus ditempatkan sebagai fieldbus dengan prioritas tertinggi, sehingga sport ditempatkan sebagai fieldbus alternatif. Untuk arsitektur, ini contoh gambarnya. Jadi
fault tolerant yang dikembangkan oleh Moorhawk atau salah satu divisi Moore Industries, diluncurkan tahun 2007. Konfigurasi ini menggunakan duplex kabel sehingga memiliki MTBF lebih tinggi dibandingkan dengan konfigurasi konvensional di atas. Selain menggunakan duplex kabel, konfigurasi baru ini memiliki kelebihan lainnya, yaitu tanpa perangkat lunak khusus seperti konfigurasi konvensional. Fault tolerance baru-baru ini sudah digunakan dengan beberapa merek DCS dan diinstal di beberapa platformnya. Untuk menghemat biaya, fault tolerance sistem ini hanya untuk loop yang kritis atau critical logo. Lanjut ke kekurangan kelebihan. Untuk kekurangan fault tolerance yaitu kemampuannya untuk menghubungkan unit-unit baru di bus menjadi lebih fleksibel. Jarak yang dapat dicakup oleh field bus lebih besar daripada jarak dari sistem point to point lama seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Dan pengurangan kabel secara substansial. Untuk kelebihan fault tolerance, interoperabilitas tetap tidak dapat dijamin. Meskipun mungkin ada klaim bahwa semua peralatan kompatibel. Biaya awal yang lebih tinggi karena setiap node harus memiliki peralatan komunikasi untuk mengirim dan menerima data. Yang terakhir untuk kesimpulannya, kepencet. Yang terakhir untuk kesimpulan, respon sistem dipengaruhi oleh kecepatan transfer data yang dipergunakan pada CAN bus dengan kecepatan tertinggi. Waktu respon hanya sekitar 5,4 ms. Akan tetapi nilai ini menjadi sangat relatif jika dilihat dari sisi aplikasi yang dipergunakan dalam sistem terdistribusi. Apabila dalam percobaan dapat dipergunakan CAN bus dengan kecepatan yang tinggi, maka hasilnya mungkin akan sangat menarik. Oleh karena itu, sangat direkomendasikan untuk mengulang percobaan ini dengan menggunakan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.